barangkali lebih baik kita mulai dulu ya. Kebetulan kayaknya tuan rumahnya Pak Budi menyerahkan masalah ini sama Pak Salim apa enggak? Ya. Sama saya sendiri. Ya, kamera. Oke lah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Besarkan. Amit Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duduk situ aja Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala aydan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluna bil karim wa ala dzalika masyahid. Amma ba'du. Yang kami muliakan tuan rumah Bapak Budi sekeluarga, juga para teman-teman sahabat dan handetoran hadirin yang mendapatkan undangan dari Bapak Budi, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai detik ini kita diberikan panjang umur, sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga selalu dicurahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidayah dan inayah dengan syafaat dari kita Muhammad, tunjuk Nabi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa ditunjukkan di jalan yang baik, artinya dan jalan ihdinas shiratal mustaqim, sehingga kita diharuskan untuk selalu melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan anjuran dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah satu perintah termasuk sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah akad nikah. Jadi pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyeru pada sahabatnya, janganlah anda sekalian melajang selamanya. Fa inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah. Karena saya nanti di hari kiamat akan dilomba dengan para nabi yang lain. Siapa yang paling banyak? Umatnya, pengikutnya. Sehingga ada hadis mengatakan, kawinlah kamu dengan perempuan yang kau cintai, yang kau sayangi, yang bisa membuahkan anak yang banyak. Dengan demikian pengikut Rasulullah SAW akan menjadi tambah dan bertambah dan bertambah. Kita tidak usah banyak-banyak lebar dalam hal ini. Mungkin insya Allah teman-teman ada, sini ada Ustadz Salim di kanan kita. Kebetulan beliau ini yang sangat dipercaya di Al-Hawi dulu, Ustadz Abdul Qadir Al-Haddad di Darul Aitam. Saya hanya akan menyampaikan satu perintah dalam hal ini adalah wasiat kepada calon. Kalau dikatakan khutbatun nikah, kalau saya bacakan alatnya mungkin kurang begitu jelas, bukan saya biar tambah lebih jelasnya ya. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, wa yanha 'anil tabattul nahyan shadidan wa yaqul tazawwaju
al-wadud wal wadud fa inni mukathirun bikum. Jadi janganlah Anda sekalian selalu merancang selalu. Nah, yang syadidan dilarang benar-benar. Sehingga ada satu hadis, wallahu alam apa dhaif apa sahih, yang tidak mau kawin bukanlah dari golongan. Siapa yang tidak mau? Insyaallah semuanya. Mau. Ada yang tidak. Udah cerita kita. Ya. Kalau nggak mau kawin barangkali perlu diperiksa ke rumah sakit. Sehat bangga. Bukan umat maaf. Maka dalam itu, dalam hal ini, adik saudara kita, saudara Yudi Zainul Wahyudi, insya Allah mengundang antum semua pada malam hari ini, insya Allah akan melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah SAW, akan mengakhiri masa lajang ini. Dibariklah Allah, dibarik. Kebetulan hal ini alhamdulillah Allah menemukan pilihannya dan jantung hatinya sama, yaitu putra dari Bapak Budi. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah akan selalu memberkahi dan meridhai. Amin. Pengantin yang baru dan pengantin yang lama. Semua Kak Bairi, alhamdulillah nyonya datang. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan pengantin yang baru dan pengantin yang lama juga akan selalu eksis dalam menempuh jalur-jalur yang hak. Maksudnya eksis di sini pertama sebagai seorang suami, wa ashiruhunna bil ma'ruf, katanya Allah. Hai para suami, kumpulilah istri-istrimu dengan bil ma'ruf, dengan baik, sehingga akan tercipta di situ mawaddah warahmah wasakinah. Di mana akan tercipta itu mawaddah warahmah? Akan tercipta hidup bahagia. Di sini dua hati, laki dan perempuan, dua hati akan disatu padukan, jelas akan berbeda. Toh itu anaknya seorang bapak, satu saudara satu kandung, belum tentu satu saudara ini akan satu hati, belum tentu. Tapi gimana untuk menyatukan dua makhluk yang berbeda jenis, yang lain jenis, akan disatukan sehingga menuju ke jalan yang benar yang diridhoi Allah. Tentunya dalam hal ini akan saling tahu tenggang rasa kewajiban seorang laki dan kewajiban seorang perempuan, sehingga haknya orang laki di sini akan lebih berat daripada haknya istri. Akan tanggung jawab bukan cuma di dunia, bahkan mas'uliyah di akhirat nanti. Sehingga sebagai seorang istri wajib mentaati suami apapun, dimanapun, di mana dan kapanpun, wajib seorang istri taat. Ya, di sini istrinya nggak datang banyak. Ya, mudah-mudahan kita bisa mendidik. Dan suami, kewajiban sebagai suami bukan cuma kewajiban di dunia, di akhirat juga ada mas'uliyah. Ya, nafkah zahir sudah jelas. Nafkah zahir sudah jelas. Dari baju, makanan, nafkah. Dan di sini nafkah ada nafkah batin. Yang ini nafkah batin itu bukan cuman masalah di atas ranjang, bahkan bukan masalah perasaan juga termasuk nafkah batin. Kira-kira suaminya senang begini ya harus dijual, istrinya senang begini. Nah, untuk memadukan dua rasa yang berbeda ini, artinya dua-duanya harus sama-sama menerima kekurangan. Ya, ini khotbah ya, sedikit nggak apa-apa karena katanya nanti pas 15 katanya gitu ya. Jadi kalau sudah harus saling menerima kekurangan, tahu kalau suaminya sifatnya begini, ya. Nah, suami juga harus tahu tentang kekurangan istri. Saya rasa semua calon-calon suami ini akan memilih calon istri yang sangat cantik, luar zahir batin. Zahir batin. Sehingga biarlah walaupun aku begini, mudah-mudahan
saya dapat istri biar cantik asal kaya aja. Amin. Ya, gitu kan? Semuanya begitu. Katanya si cowok cewek gimana? Mudah-mudahan saya selalu. Biar ganteng asal kaya aja. Ini Pak Kumis. Ya, mana ada laki-laki yang sempurna di dunia? Semuanya pasti. Di mana ada perempuan yang sempurna, semuanya akan ada kekurangan dan kejanggalan. Sehingga disinilah perlu perhatian dan perlu penilaian yang secara benar-benar. Sehingga akan hati menjadi satu, saling menerima kekurangan. Oh, saya nggak senang pada suami. Ininya hidungnya kok begini suami saya ini makin ke dalam. Oh, tapi pipinya matanya bagus. Katanya, kok saya nggak senang sama mukanya bulat, nggak oval sama sekali. Tapi hatinya baik. Senyum nih dikit. Gitu harus ada penilaian plus sehingga kecorong. akan tercipta cinta itu timbul. Kalau suaminya akan menilai negatif, terus wah suami saya brengsek nggak kayak suaminya si ini. Nah kalau begini, kekurangan itu pasti ada. Apalagi istri sudah cantik, hatinya baik, penurut lagi yang nggak pernah ngomongnya halus terus. Alhamdulillah, masya Allah, gimana senangnya? Surga tempatnya. Seorang istri itu udah gak cari surga kemana-mana, cukup taat pada suami aja. Sehubungan ini ada istri satu ini. Ya, cukup cari surganya perempuan, seorang istri taat pada suami, apa aja yang diperintah, selama tidak menyimpang pada larangan-larangan Allah. Ya udah dicolong aja cabinya tangga jangan, walaupun suami yang menurut, selama bukan tidak melarang, tidak melintasi larangan-larangan Allah, apapun yang perintah. Inilah sebagian kecil kewajiban, hak dan kewajiban, sehingga tolong baik calon suami yang baru, pengantin yang baru ataupun pengantin yang lama, cintailah istri seperti mencintai waktu pertama kali.